Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak persilakan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Kakak undang untuk berdiri, kita akan menghadap Tuhan dengan mengkidungkan Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga kami anak-anak-Mu bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan Yesus, yang dimana nanti akan disampaikan oleh Kalius. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 66 bait kedua sampai dengan yang 7. Sebelum itu kakak persilakan untuk duduk kembali. Bacaan Mazmur pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik Jevelyn Pongsama. Mazmur 66 ayat 2 sampai 7. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan-Mu. Oleh sebab kekuatan-Mu yang besar, musuh-Mu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Kita akan meresponinya dengan Kidung Jemaat 81, O Datanglah Immanuel, bait yang pertama dan yang kelima. Sebelumnya, mari kita masuk ke dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus untuk mempersiapkan hati kita dalam pembacaan Alkitab. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami kembali pada pagi hari ini.
kami boleh beribadah bersama-sama. Saudara-saudara kami seiman, rekan-rekan teruna-teruni GPP Getsemani, Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya, agar kami boleh mendapatkan pertumbuhan iman melalui ibadah pagi ini. Tuhan mau berkati, dan biarlah kami boleh menjadi berkat untuk setiap orang. Terpujilah Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kalian undang untuk berdiri, dan pembacaan Alkitab pagi hari ini terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-8 sampai ke-13 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, Maranatha.
Pembacaan pagi ini menceritakan peristiwa diambilnya kembali tabut perjanjian dari bangsa Filistin. Karena sebelumnya bangsa Filistin merebut tabut Tuhan atau tabut perjanjian dalam pertempuran dengan bangsa Israel. Tabut Tuhan di tanah Filistin malah membawa musibah. Karena di bangsa Filistin tidak ada kekudusan sama sekali. Sedangkan untuk tabut Tuhan atau tabut perjanjian memiliki persyaratan yang sangat luar biasa, yaitu kekudusan bagi siapapun yang memegangnya. Sama halnya air, jika tidak bersih atau jernih, akan membuat perut kita sakit. Oleh karena itu, tabut Tuhan dikembalikan ke bangsa Israel oleh bangsa Filistin. Di perjalanan membawa tabut Tuhan, Daud melakukan persembahan korban bakaran sebagai tanda syukur atas kuasa Tuhan dan kehadiran kembali Sang Allah dalam simbol tabut perjanjian. Dan kepada kita adik-adik, diingatkan agar selalu bersyukur atas keberadaan Tuhan, bukan hanya dalam simbol tabut perjanjian, melainkan iman percaya. Daud membentuk pertama kali paduan suara pemusik dalam persembahan korban bakaran untuk memuji Allah, memuliakan namanya, menyadarkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Untuk itu, adik-adik, carilah Tuhan dan kekuatannya, seperti yang tertulis pada ayat yang ke-11. Agar apa? Agar kita mampu menjalani hari-hari, agar kita mampu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di rumah, sekolah, ataupun di pertemanan kita. Dan kemudian agar kita kuat dan dimampukan oleh Tuhan dalam menghadapi setiap godaan atau pencobaan sebagai pelajar, bolos dalam sekolah online, berbohong kepada orang tua, diajarkan untuk mengandalkan kekuatan Allah dalam kehidupan kita, khususnya sebagai anak-anak teruna, agar dapat hidup baik, agar dapat hidup berpegang pada Tuhan. Dan Daud mengajak kita untuk mengingat setiap perbuatan Tuhan dalam hidup kita, pertolongan Tuhan, kasih Tuhan. Meskipun kita berbuat dosa dan meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap ada untuk kita. Jika Daud membuat korban bakaran sebagai ungkapan syukur terhadap Tuhan atas penyertaannya, apa yang dapat kalian lakukan adik-adik? Jangan jadikan pandemi COVID saat ini sebagai keterbatasan kalian untuk tidak bersyukur atas penyertaan Allah. Buktinya, kalian masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak, masih bisa belajar online walaupun di rumah, masih tetap sehat. Kalian bisa menghabiskan banyak waktu bersama keluarga. Itu artinya Tuhan gak pernah ninggalin kalian adik-adik. Penyertaan Tuhan itu nyata. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan. Walaupun banyak di luar sana saudara-saudara kita atau rekan-rekan kita mengalami musibah, terdampak COVID, apakah kalian masih bahagia dalam keadaan sekarang, dalam keadaan seperti ini? Ingat, selama 1 tahun penyertaan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kalian adik-adik? Apapun keadaannya,
tetap puji Tuhan. Kalian bisa membandingkan hidup tanpa Tuhan dan bersama Tuhan. Natal tinggal 5 hari lagi. Menjelang hari bahagia, apakah kalian masih bahagia sampai saat ini? Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Apa yang harus saya syukuri dalam hidup saya? Tuhan, kenapa hidup saya seperti ini? Apa yang harus saya syukuri dari hidup saya? Kita akan meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan mengangkat pujian dari Gita Bakti 354, Hidup yang Sedih Jadi Melodi. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita tundukkan hati dan kepala kita berdoa. Puji syukur Tuhan, kembali kami mau diingatkan agar selalu bisa mengangkat pujian, bisa mengangkat sukacita, bisa membawa hati kami ke dalam kebahagiaan bersama Tuhan dalam keadaan apapun. Seperti yang Daud lakukan kepada bangsa Israel, biarlah kami kembali mengingat perbuatan Tuhan, kasih Tuhan sepanjang tahun ini terhadap kami, keluarga kami, saudara-saudara kami. Biarpun dalam kehidupan kami masih dalam dosa, kami masih bergumul dalam dosa, sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, ya Allah. Biarlah tetap ada kebahagiaan dalam keadaan apapun kami, ya Tuhan. Karena alasan kami bahagia adalah Tuhan yang selalu menyertai kami, Tuhan yang selalu ada buat kami. Biarlah itu semua juga boleh terjadi dalam bangsa dan negara ini, ya Allah. Bangsa dan negara Indonesia, Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan mau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan mau berkati segala macam usaha yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi masa pandemi di tahun 2020 ini. Tuhan, mampukan kami menjadi masyarakat yang taat juga dalam setiap peraturan yang diberikan. Biarlah kami sama-sama boleh bersekutu dan boleh beriman kepada Tuhan bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan tidak pernah hilang daripada kami.
Ya Allah Bapa kami dalam surga, untuk bangsa dan negara ini kami juga mau berdoa untuk pemerintahan, khususnya Bapak Gubernur DKI beserta wakil yang juga mengidap COVID. Tuhan memberkati dan sertai untuk proses kesembuhan yang boleh berjalan. Tuhan juga mau berikan jalan keluar bagi setiap usaha vaksin yang boleh dilakukan dari pemerintah untuk masyarakat Indonesia. Juga saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam, Tuhan mau berkati di beberapa daerah untuk belakangan ini yang kami dengar di Lembata, di Jogja. Tuhan mau lindungi semua masyarakat di sana, berkati dan cukupkan kebutuhan mereka ya Allah. Berkati juga gereja kami, Bapak Pendeta Jimmy Roth beserta Ibu Pendeta Evi dan anak. Berkati keluarga Bapak Pendeta juga untuk dalam kehidupan sehari-hari dan pelayanannya boleh menjadi berkat bagi jemaat GPB Getsemani. Dan Tuhan berkati majelis penatua presbiter dalam pelayanan mereka boleh menjadi pelayanan yang baik, semakin hari semakin baik, dengan satu tujuan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati juga jemaat GPB Getsemani, oma opa, om tante, pengurus Pelkat, dan semua yang tergabung dalam komisi. Tuhan mau berkati pelayanan gereja ini. Tuhan mau berkati juga teman-teman kami yang belum sempat kami lihat secara langsung, tapi kami mau yakini Tuhan berikan kesehatan untuk mereka, jaga kehidupan keluarga mereka, dan bisa mempertemukan kami kembali. Ya Allah, serangkaian doa syafaat ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Kami mau sempurnakan ke dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan aktivitas. Nah, aktivitasnya adalah membuat kartu ungkapan syukur, lalu dia sekreatif mungkin. Contohnya seperti ini ya. Kami segenap dan pengurus pelayan teruna mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik teruna, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu tidak berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan mengkidungkan Gita Bakti 85, Oh Tuhan, bait yang pertama dan keempat.
Adik-adik teruna, kakak undang untuk berdiri. Kita akan berdoa untuk mendoakan persembahan ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar bisa dikelola oleh presbiter ya Tuhan Yesus. Kiranya bermanfaat bagi gereja kami. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita dalam pengutusan, kita angkat pujian dari Gita Bakti 121, Hai pergi dan wartakan. Kita masuk ke dalam berkat Tuhan. Sebelumnya kalian undang untuk berdiri dan tundukkan kepala, kita terima berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.